Dan luar biasa di momen yang berbahagia ini, saya sungguh bersyukur sebab saya bisa melihat bagaimana day by days, hari demi hari kita berjuang, kita letih, tapi kita bisa menikmati hasil kerja kita. Namun melampaui semuanya itu, kita boleh bersyukur, tetap memberi hati kita dan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan siapa yang berbahagia pada hari ini, boleh katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan, kita tak bosan-bosan saya bilang, boleh kita kuatkan teman-teman kita bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Teman-teman jemaat yang mengikuti live streaming, Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Oke, lagu-lagu dan pujian penyembahan ini sungguh memberkati kita semua. Terima kasih luar biasa. Hari demi hari Tuhan orbitkan, Tuhan angkat singer, pelayan-pelayan, bahkan hari ini ada worship leader yang baru. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Luar biasa. Tuhan sanggup untuk membawa hidup kita semakin hari semakin baik dan meraih kemenangan demi kemenangan. Sebab itu pada saat ini saya rindu untuk sama-sama kita belajar firman Allah dengan tema khotbah, yaitu Allah sanggup, yang terambil di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Boleh kita katakan dengan iman tema khotbah ini supaya itu benar-benar memotivasi hati kita. Allah sanggup. Allah sanggup. Sekali lagi, Allah sanggup. Allah sanggup. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada masa saya mempersiapkan khotbah ini, sebetulnya khotbah ini bukan cuma untuk teman-teman, tapi juga untuk saya. Sebab ini merefleksikan bagaimana perjuangan hidup saya dan saudara menapaki jejak-jejak kehidupan di dunia ini. Ya, kalau mau dipikir sampai saat ini, ya kalau saya juga bisa bincang-bincang dengan beberapa teman-teman jemaat, mereka menyaksikan, ada yang sudah lama tinggal di Korea, ada yang masih baru, tetapi banyak kali kita merasakan bahwa, wah ternyata seperti inilah berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu selalu tidak terduga, sama seperti pujian yang di awal tadi, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah terpikirkan, itu semua disediakan Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Sebelumnya mari kita baca dulu Markus pasal 4. Oke, ayat 35 sampai 41. Saya bacakan ayat 35 duluan, baru kita bergantian, boleh ya? Oke, Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertainya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di belakang di sebuah gudang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya datang ke Korea, saya tidak menyangka sampai saat ini saya bisa ada di sini. Tetapi perjalanan saya sampai di Korea Selatan ini ketika mendapatkan beasiswa scholarship, bagi saya itu, bagi dunia itu merupakan suatu keberuntungan. Tapi bagi saya, di balik keberuntungan saya mendapatkan beasiswa, itu semua adalah bagian dari penyertaan Tuhan. Tapi waktu
ibaratnya perahu murid-murid ini mau bertolak, sudah di tengah danau, seperti kehidupan saya, waktu sudah mulai mempersiapkan diri untuk berangkat ke Korea, mulai timbul keraguan dan kekhawatiran di hati saya. Kalau saya datang, kira-kira cukup atau tidak istri dan anak saya mau makan, gitu. Karena saya harus meninggalkan mereka. Terpikir logika manusia saya berjalan, oh iya ya, saya tidak tahu dengan dana dan lain sebagainya, apakah itu akan cukup atau tidak. Secara manusia saya mulai meragukan rencana saya mulai meragukan diri saya, gitu. Saya mulai timbang-timbang. Tetapi ada saat di mana Tuhan menegur, ada saat di mana Tuhan berbicara, termasuk kepada saudara dan juga kepada saya, bahwa justru di tengah keraguan saya, di tengah pertanyaan saya kepada Tuhan, justru di saat itulah saya merasakan bahwa kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kelemahan saya. Sehingga meskipun saya merasa bahwa berat, rindu itu berat ya, meninggalkan istri dan anak, tapi saya harus berjuang sama seperti teman-teman sekalian. Sempat timbul keraguan, kebimbangan, namun bagi saya mau menghidupi firman, supaya saya bukan cuma tahu menyampaikan, tetapi mengalami kuasa firman di dalam hidup saya, sehingga saya berani melangkah. Dan sampai detik ini kembali saya mengatakan bahwa Ebenezer, Tuhan sudah menolong saya. Dan juga Tuhan yang sama pasti sudah menolong saudara. Amin. Oke, next slide. Nah, ini menyambut Natal ya. Natal, Christmas. Saya kira hanya di Manado, ternyata ada beberapa persamaan dengan di Sabah dan Sarawak. Kalau di Manado, kalau mulai masuk bulan apa? September, Oktober, maka angkutan kota, taksi ya kalau di sini itu, kalau di Manado taksinya itu cukup bagus, dipenuhi dengan speaker, putar lagu-lagu Natal, ya, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Mungkin sebentar ada yang siap untuk worship dance, ya sudah siap ya, ya jingle bell rock. Atau ketika sudah muncul lagu Oh Holy Night Maria Carey ya. Ini hanya joke saja, maka semua ternak, ayam, babi, mereka pura-pura pingsan. Mengapa? Pura-pura pingsan ya. Ternyata teman-teman juga di Malaysia ada yang bagikan itu ya. Wah. Ya, ada yang pura-pura pingsan sampai harus dibangunkan Tuhan. Ya bangun, jangan pura-pura. Dia pura-pura pingsan, pura-pura lupa. Yang penting jangan pura-pura bahagia. Karena Natal itu bicara tentang kasih. Amin? Iya. Oke, bicara tentang cinta dari yang empunya cinta itu, yang sejati, itu tidak dimiliki oleh manusia siapapun. Kita yang mendapatkan anugerah cinta sejati dari Tuhan, kitalah yang Tuhan tugaskan untuk share, bagikan itu kepada keluargamu, anakmu, amin, istri, teman-teman. Sebab itu adalah harapan Tuhan. Nah, kira-kira menyambut Natal tanggal 25 ya, perayaan kita, tapi kita sudah rayakan. Bahkan kalau di Manado itu sudah ada dari November, sudah ada ibadah-ibadah Natal. Apa harapanmu? Apa harapan kita di Natal tahun ini? Sambil mendengarkan khotbah, kita bisa bertanya lagi. Atau mau make a wish kepada Tuhan. Apa harapan terbesarmu untuk Natal tahun ini? Gaji lancar, amin. Gaji tepat waktu, apalagi sehat, ya itu harapan kita, ya. Tetap kuat, mengalami cobaan, kita tetap mengasihi Tuhan, dan jangan lupa tetap mencintai keluarga kita, amin. Ya. Mungkin harapan kita itu beda-beda. Ada yang mungkin Pak Pendeta belum terkabul harapan saya mungkin tahun ini, tapi saya percaya bahwa ada waktu yang tepat Tuhan akan siapkan sehingga harapan kita itu bisa menjadi kenyataan. Next slide. Namun di dalam kenyataannya seringkali apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu fakta atau tidak? Banyak kali ya. Itu yang namanya masalah atau problem. Apa yang kita harapkan banyak kali berbeda dengan
kenyataan atau realita hidup kita. Kita sementara berjuang di Korea, puji Tuhan, ternyata di akhir-akhir ini juga sebenarnya situasi dunia termasuk Korea Selatan sebetulnya honestly itu tidak baik-baik saja sekarang ya, betul? Kemarin ada, kalau bahasa Indonesianya pemakzulan presiden, mereka yang diajukan oleh parlemen. Wah, ini luar biasa. Politik di Timur Tengah bergejolak sekarang. Suriah, ya ada Syria juga ada gejolak perang bersaudara di sana. Ukraina, Rusia dan lain sebagainya. Itu membawa ketakutan dalam kehidupan kita. Tetapi next slide. Di balik masalah, di balik harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu sebenarnya Tuhan sementara mengajar kita, Allah mengajar kita untuk tetap tenang dan tetap percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Ya. Bagian pertama next slide yang perlu kita perhatikan di dalam pembacaan kita ini adalah kisah waktu Yesus dan murid-muridnya itu menyeberang di danau ya, Danau Galilea. Dan kisah ini adalah ketika mereka sebenarnya sudah kelelahan ya, karena Yesus mengajar banyak orang, ada banyak pelayanan ditemani dengan murid-muridnya. Dan selesai mereka melayani, ternyata Yesus juga mengajak mereka untuk segera pergi lagi dari tempat itu menggunakan perahu. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-36 ini, firman Tuhan bilang, coba kita baca sama-sama 2, 3. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. dan perahu-perahu yang lainnya. Oke, sampai di situ. Nah, kalau sedikit menggali bahasa aslinya Yunani, situ ada istilah hosen dalam ayat 36 yang berarti sebagaimana adanya atau apa adanya. Dalam konteks Markus 4 ayat 36 ini menunjukkan bahwa pada waktu itu, waktu Yesus dan murid-muridnya hendak menyeberang Danau Galilea, maka sebenarnya mereka itu tanpa persiapan yang matang sama sekali. Karena itulah keadaan pada waktu itu. Jadi Yesus langsung ikut bersama-sama dengan mereka. Ya mungkin saja ada yang sedang mengantuk, ada yang sedang lelah, tapi mereka harus bergegas pergi. Seperti itu. Next slide. Nah, apa maksud dari ayat 36 ini? Bagian yang pertama, poin yang pertama yang kita perlu pelajari adalah, coba kita baca sama-sama. 2, 3. Allah menerima dirimu Apa adanya. Siap atau tidak siap, Allah hadir di dalam setiap jejak hidupmu. Katakan amin. Amin. Murid-murid lelah. Saya juga sebagai hamba Tuhan kadang-kala banyak kali merasa juga letih. Saya bukan robot. Teman-teman juga pasti letih Tuhan. Bekerja, berjuang, menanggung beban berat untuk keluarga, saya tahu. Untuk masa depan anak dan juga orang-orang yang kita kasihi. Seperti itu. Murid-murid juga ini, mereka itu bukan tanpa pekerjaan. Mereka itu punya pekerjaan juga. Ada yang tahu pekerjaan-pekerjaan murid-murid Yesus? Yang paling banyak mereka itu adalah nelayan. Sama bahasa kita ya, nelayan. Petrus dan kawan-kawan itu mereka nelayan. Tapi Tuhan panggil mereka sehingga mereka sudah lelah bekerja tapi tetap ikut Tuhan. Selesai Yesus mengajar, pindah lagi. Dan pada waktu ini, waktu mereka mau berlayar, sebenarnya keadaan mereka sebenarnya kurang siap. Mungkin ada yang sementara letih, ada yang sementara memikirkan masalah hidupnya, masa lalunya. Ada juga yang memikirkan apa yang akan terjadi pada hari esok. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi ketika Yesus mengajak untuk segera pergi, ya di bagian yang lain, ketika mereka hendak berangkat, Yesus ikut berlayar dengan para murid, meskipun saat itu para murid lelah dan belum siap untuk berangkat. Namun kita lihat di sini bahwa dalam keadaan apapun juga, dalam situasi apapun juga, Tuhan hadir dan Dia sangat paham. Dia sangat mengerti hidup saya dan saudara. Dia menerima kita apa adanya kita, bukan ada apanya kita. Amin. Dunia kalau mau melihat kalau mau menerima CV untuk pekerjaan, mereka akan lihat
kurikulum vitae kita, betul? Riwayat kita, apa skillmu, betul? Nah, sertifikat apa yang kau punya? Bisa English, bisa public speaking misalkan, ya. Ada juga bahkan mungkin yang melihat harta kita, bisa bayar berapa? Berapa uangmu? Baru bisa masuk kerja, itu contoh. Tapi bagi Allah, bagi Tuhan, Dia tidak melihat lebih dulu apa yang kita punya. Karena Dia tahu bahwa kita ini serba terbatas. Tapi jauh sebelumnya, sebelum dunia dijadikan, Dia sudah melihat saya, Dia sudah menetapkan saudara, sebelum dunia dijadikan, sebelum kita ada di rahim orang tua kita, bahwa Dia menetapkan kita, Dia mengasihi kita, sehingga kita bisa terlahir dengan tujuan Tuhan yang mulia. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Amin. Siap atau tidak siap, kalau Tuhan bicara, kalau Tuhan panggil, kalau Tuhan mau kita berkarya, kita harus katakan amin. Amin. Biar Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta, saya masih banyak pergumulan untuk meninggalkan ini dan itu. Berjuang, ya betul, kita berjuang melawan daging, berjuang melawan segala tipu daya daripada iblis. Tapi Tuhan tahu bahwa di dalam keterbatasan kita, Dia akan memberikan kemampuan kepada kita. Itu sebabnya ada kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak tokoh Alkitab, orang-orang yang diberkati, yang memberi kesaksian bagaimana sebenarnya mereka itu tidak layak. Tetapi Tuhan melayakkan mereka. Musa. Tahu Musa ya? Waktu Tuhan panggil Musa untuk membebaskan Israel dari perhambaan di Mesir, apa yang terjadi? Dalam Keluaran 3 ayat 11, Musa merasa dia tidak layak. Karena dia pernah buat case. Dia pernah membunuh di Mesir. Itu sebabnya dia lari ke Midian. Dia itu buronan ya, wanted. Ya, Tuhan, saya tidak layak. Saya ini pembunuh. Saya penuh dengan dosa, Tuhan. Tetapi Tuhan panggil dia. Tuhan bicara kepada dia, bukan di istana, bukan dalam kemewahan, tapi Tuhan cari dia. Di mana? Waktu pertama dia ketemu untuk panggilan di semak, ya kan? Semak-semak duri. Waktu dia sementara menggembalakan kambing dan domba milik mertuanya di padang, jauh daripada keramaian. Adakah yang merasa bahwa saat ini engkau sendiri? Mungkin ada yang bilang, Tuhan, kenapa engkau buang saya ada di Korea? Ya, mungkin melalui hal ini Tuhan rindu supaya Dia memanggil kita dan memakai kita. Amin. Kalau kita masih bisa hidup sampai detik ini, artinya bahwa semua masalah di masa lalu kita itu berhasil kita lewati. Dan dalam kata lain, bahwa ternyata di dalam kekurangan dan keterbatasan kita, selama ini Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Itu sebabnya saya dan saudara bisa bertahan. Haleluya. Firman Tuhan di bagian lain berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Tetap setia. Amin. Haleluya. Musa merasa dia tidak layak. Dia dalam Keluaran 4 ayat 10, dia bilang, Tuhan, saya tidak pandai bicara. Tuhan, saya tidak pandai menyanyi, dicontoh. Saya tidak pandai memasak, Tuhan. Apa yang saya miliki? Kalau engkau, Tuhan, karuniakan waktu, meskipun engkau tidak bisa WL misalkan, engkau bisa berdoa bagi pelayanan di tempat ini. Engkau bisa berdoa bagi keluargamu yang belum mengenal Kristus. Itu tanda bahwa kita sementara melayani Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Musa? Meskipun dia merasa tidak layak, ternyata Tuhan sanggup memberikan tanda-tanda mujizat melalui Musa untuk membebaskan Israel. Tongkat menjadi ular, betul? Ya, dia mempermalukan kuasa-kuasa sihir daripada Mesir, seperti itu. Laut konsum terbelah sehingga orang Israel bisa lewat. Dan tanda penyertaan Tuhan kepada orang Israel melalui pimpinan Musa adalah ketika mereka merasa kepanasan di siang hari, ada apa? Tiang awan. Sebagai penanda jalan dan juga untuk memberi perteduhan kepada umat Israel. Karena di padang, di desert itu sangat panas. Ketika mereka merasa kedinginan, sangat sejuk ya, waktu malam, ada tiang api.
sebagai penanda jalan dan juga tanda perlindungan. Bahkan ketika mereka merasa lapar, Tuhan menyediakan melimpah daripada apa yang mereka pikirkan. Tuhan berikan mana dan burung puyuh, melimpah berkat kepada mereka. Ada yang lain lagi, ada banyak contoh. Gideon, tahu Gideon? Ya, di dalam kitab Hakim-Hakim. Waktu Tuhan panggil Gideon untuk membebaskan orang Israel ketika mereka ditindas oleh bangsa Midian, dia merasa, Tuhan, saya tidak layak, ya. Karena apa? Gideon dalam perhitungannya dia bilang dia itu berasal dari kaum, dari suku yang paling kecil di suku Manasye. Dan dia itu adalah yang paling muda di antara keluarganya. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang leader? Tapi bagaimana Tuhan bekerja melalui Gideon? Gideon menyerang Midian yang pasukannya sangat banyak. Bukan dengan 10.000, 20.000 pasukan, tidak. Cuma dengan 300 pasukan. Jumlah sangat sedikit, tapi Tuhan mampu bekerja mengalahkan musuhnya yang sangat besar. Apa artinya? Tuhan sanggup membalikan segala keadaan dan situasi. Dari lemah menjadi kuat, dari kelelahan, dari kekalahan menjadi kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang. Katakan amin. Amin. Ada lagi contoh, Rahab. Ada yang tahu Rahab? Di dalam kitab Yosua, maaf bicara, dia bukan perempuan yang benar. Ya, di kotanya dia terkenal penuh dengan dosa, sama dengan orang-orang yang lain, ya. Tapi Rahab Tuhan ambil sebagai contoh. Pada waktu itu status sosialnya, ya, dia dianggap rendah, dia tidak dihormati. Tetapi pada waktu dua pengintai orang Israel datang karena mereka disuruh oleh Tuhan, Rahab melindungi mereka sehingga mereka tidak jadi untuk ditemukan dan dibunuh oleh Raja Jericho, ya. Mengapa hal itu terjadi? Ternyata meskipun Rahab, ya, baru kali itu mungkin mendengar kesaksian tentang Tuhan, tetapi dalam Yosua pasal 2 ayat 11, Rahab itu sebenarnya sudah percaya kepada Allah meskipun dia adalah perempuan yang berdosa. Dan Rahab adalah bukti bahwa Tuhan sanggup mengubah siapa saja terlepas dari masa lalu mereka. Dia adalah perempuan yang penuh dengan dosa di masa lalu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan kedua pengintai, dia mendengar kesaksian bagaimana Tuhan bekerja lewat orang-orang Israel, maka dia tidak lagi fokus kepada masa lalunya yang penuh dengan kegelapan. Pada waktu itu dia memandang hari esok penuh dengan pengharapan. Dan apa yang terjadi? Melalui Rahab yang berdosa, keturunan Rahab nantinya akan menjadi Mesias, pembebas Israel. Karena Yesus Kristus secara garis keturunan manusia, nenek moyangnya itu adalah Rahab. Gitu. Luar biasa Tuhan. Tuhan datang bukan mencari orang yang merasa diri paling benar. Tidak. Dia tahu kita penuh dengan dosa. Tapi dia datang mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang, yang mau datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Poin yang berikut, yang kedua, baca sama-sama 2, 3. Allah tak pernah tidur. Allah peduli dengan masa depan. Amin. Memang dalam kisah ini murid-murid panik, betul? Adakah yang sementara panik? Ya, adakah yang hari-hari ini merasa, kalau kita baca tadi, wow, ini badai kan, taufan yang sangat luar biasa. Dan pada waktu itu juga firman Tuhan bilang bahwa perahu mereka mulai penuh dengan air. Coba kita bayangkan kalau ada di situasi itu. Apalagi saya tidak tahu berenang. Ada yang jago berenang seperti saya? Saya tidak bisa bayangkan ada di situasi itu, ya. Saya kadang kalau berpikir, Tuhan, di ketinggian saya takut. Ya. Kalau di danau pula saya tidak bisa berenang. Bayangkan saya ada di situasi seperti ini. Coba kita, can you imagine? Ya, akan tenggelam. Gitu. Murid-murid Yesus ini para expert sebenarnya, nelayan, betul? Mereka tahu benar tentang situasi angin dan danau. Tapi saat itu mereka takut. Ini menunjukkan bahwa sehebat apapun experience, pengalaman, skill kita, ya, tetapi kalau berhadapan dengan kuasa Tuhan, dengan alam, dengan situasi, ada banyak kali kita bimbang dan banyak kali kita merasa ketakutan. Betul? Perahu mulai penuh dengan air.
Artinya pada waktu itu mereka berpikir tidak lama lagi mereka akan mati. Baru mereka ingat, wah, ada siapa? Ternyata kita selama ini membawa Yesus. Yesus sementara di mana? Di buritan, tidur di tilam. Sehingga mungkin agak bagaimana mereka? Wah, guru, mungkin mereka kesal juga ya. Kita sudah mau mati binasa, kenapa engkau tidur? Tapi Tuhan sebagai seorang pemimpin guru yang agung, dia bangun. Dia bukan tambah menakut-nakuti murid-muridnya, tidak. Tapi dia langsung menyelesaikan masalah. Dia bilang kepada angin dan danau, diam, tenanglah. Bayangkan jika Tuhan berfirman dalam hidup kita. Ketika kita penuh dengan masalah, Febri, diam, tenanglah. Pertanyaannya, saya mau percaya atau tidak? Karena banyak kali saya lebih percaya pikiran dan hati saya daripada mendengarkan dan percaya firman Tuhan. Betul? Tapi saya percaya hari ini Tuhan mau bawa supaya kita semakin hari mau belajar untuk menurunkan ego dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti lagu tadi berkata, ku berserah penuh. Tapi banyak kali kita berserah tidak penuh. 50% saja, 50/100. Betul? Setengahnya masih khawatir seperti itu. Nah, itulah manusiawi. Bukan 80%, 90%, no, 100%. Tuhan mau 100% kita berserah kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus dia ada di perahu, dia bisa meredakan angin ribut. Maka Tuhan ada di bahtera kehidupan kita. Amin. Dia ada di kapal kehidupan kita. Sehingga poin selanjutnya, bagian yang terakhir, bagian yang paling disukai dalam khotbah. Bagian yang terakhir. Baca sama-sama 2, 3. Semua dalam kendali Allah. Amin. Everything is in God's control. Katakan di dirimu, everything is in God's control. Semua dalam kontrol, dalam lindungan, dalam kendali Tuhan. Amin. Boleh kuatkan teman-temanmu, semua dalam kendali Tuhan. Ya, luar biasa. Semua in God's control. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kuasa firman sanggup memberi ketenangan di dalam hidup kita. Amin. Meskipun situasi dunia sedang tidak tenang saat ini, sedang panik, tapi kuasa firman sanggup mengubah duniamu dari gelap menjadi terang. Itu sebabnya gereja, dari bahasa aslinya ada kata eklesia. Orang-orang yang Tuhan panggil dari mana? Dari gelap menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang ajaib. Dan itu adalah bagian daripada berita Natal. Kita bukan cuma datang untuk games, makan kue. Itu adalah bagian perayaan, amin. Tetapi lebih daripada itu, kita mau menjadi inspirasi bagi orang lain dan bagi keluarga kita. Kita mau menjadi kesaksian bahwa Allah turut bekerja melalui hidup saya dan saudara. Sehingga banyak orang diberkati. Sehingga banyak orang akan mengakui bahwa Dia adalah Allah yang sanggup. Dia adalah Jehovah Rafa. Dia yang sanggup untuk memulihkan hidup kita dan menyembuhkan luka-luka hidupmu dan masa lalumu. Bahkan Dia adalah Jehovah Nisi. Dia adalah Tuhan yang sanggup memberi kemenangan karena Dia adalah panji kemenangan kita. Amin. Dia adalah Jehovah Shalom. Dia adalah Tuhan yang sanggup menyediakan kedamaian. Ada banyak sekarang yang merasa tidak damai dan tenang. Tapi kalau kita memahami kebenaran ini, Dia Jehovah Shalom. Dia memberi damai sejahtera dalam hidup kita. Ayat terakhir kita baca Roma 8 ayat 28, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang hebat. Dia sanggup bekerja di dalam segala perkara. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
kami bawa hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya, bukan setengah Tuhan, tetapi full di dalam kendali-Mu Tuhan, di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami jemaat Tuhan yang ada di ICF Nusantara. Terima kasih Bapak. Sebentar ada beberapa kegiatan perayaan Natal. Tuhan memberkati. Bahkan juga untuk persiapan perayaan Natal pada minggu depan. Kiranya Tuhan bekerja bersama-sama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi semua kami yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin.